Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo kakak-kakak semuanya, bagaimana puasanya hari ini? Alhamdulillah. Semoga tidak lemah, letih, lesu ya, dan tidak ingin berbuka belum saatnya. Nah kakak-kakak, untuk kultum hari ini insya Allah Miss akan sampaikan mengenai kejujuran. Pernah gak sih kakak-kakak di situasi kayak gini, kayak hari ini ada jam pelajaran, misalkan IPA, ada tugas, lalu di jam pertama, di jam 7.30, tapi kalian baru sadar kalau kalian belum mengerjakan tugas tersebut. Lalu kalian bingung, duh gimana, tugasnya belum dikerjain, tapi takut kalau misalkan bilang tugasnya belum dikerjain, apa aku bilang aja buku aku ketinggalan ya. Akhirnya ketika misternya masuk menanyakan tugas, kalian bilang, Mister maaf buku saya ketinggalan, padahal bukunya ada di dalam tas kalian. Kalian membawa buku tersebut, tapi karena kalian belum mengerjakan, jadi kalian bohong kalau buku kalian ketinggalan. Nah setelah itu apa yang kalian rasakan selama pembelajaran itu? Pasti kalian merasa sangat was-was, takut. Gimana kalau ternyata aku ketahuan aku bawa buku? Dan gimana kalau aku ketahuan ternyata aku nggak mengerjakan tugas? Nah, itu adalah akibat dari ketidakjujuran atau akibat dari bohong. Karena apa? Hadis riwayat Muslim bahwa kejujuran akan membawa pada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa kepada surga. Sedangkan dibalik itu, sebaliknya, kebohongan akan membawa keburukan dan keburukan akan membawa kepada neraka. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu, kejujuran akan membawa kebaikan, sedangkan kebohongan membawa mudarat atau kesusahan. Kita bukan hanya susah secara nyata ya, tapi secara psikologis juga kita merasa susah karena kita jadi was-was, jadi takut kalau misalkan kebohongan kita terbongkar. Akhirnya kita akan menutupi kebohongan kita dengan kebohongan yang lain. Nah, untuk itu kejujuran walaupun sangat berat di awal kayak kasus tadi ya, kita jujur sama misternya bahwa kita tidak mengerjakan akibat kelalaian kita akan menjadi tenang, hidup kita akan menjadi tenang dan belajar pun tenang gitu, tidak ada kewaswasan di dalam diri. Nah, untuk itu kejujuran itu membawa ketenangan, membawa keberkahan dalam hidup. Keberkahan itu memang tentang uang, bukan, tetapi salah satu keberkahan dalam hidup adalah bisa dipercaya oleh orang lain. Di dalam kehidupan kita, bahwa dipercaya itu sangat penting dalam kehidupan kita. Rasulullah pun salah satu julukannya adalah Al-Amin, bahwa Rasulullah adalah orang yang sangat terpercaya. Di seluruh jazirah Mekah itu, Rasulullah adalah salah satu orang yang mempunyai julukan Al-Amin, yaitu orang yang paling terpercaya, berarti orang yang sangat-sangat jujur. Maka hidupnya dipenuhi dengan ketenangan, tidak was-was, tidak ketakutan. Untuk itu kejujuran adalah nomor satu. Walaupun berat di awal harus jujur, tetapi kita akan mendapatkan ketenangan secara lahir dan batin. Seperti itu. Jadi mari kita mengutamakan kejujuran di kelas, di rumah, di masyarakat, agar kita bisa dipercaya oleh orang lain. Semakin kita dipercaya, maka insya Allah semakin berkah hidup kita, jalan rezeki semakin banyak, peluang-peluang semakin banyak. Nah, sekian kultum Miss hari ini mengenai kejujuran. Semoga kita bisa mencontoh Rasulullah. Salah satu sifatnya adalah terkait jujur dan bisa dipercaya. Sekian kultum kali ini. Miss mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.